Pernahkah kamu merasa pusing saat berada di tengah obrolan yang berisik, lalu tiba-tiba satu orang datang, diam sejenak, lalu mengajukan satu pertanyaan yang langsung membuat semua orang terdiam dan berpikir? Itulah kekuatan pendengar kritis. Ia tak perlu berteriak untuk didengar, karena kehadirannya sendiri sudah mengubah arus percakapan. Dalam dunia yang menjadikan gencarnya suara sebagai tolok ukur kepintaran, justru mereka yang mau menutup mulut dan membuka telingalah yang akhirnya menguasai permainan. Bayangkan pikiran sebagai lautan. Bicara adalah menciptakan ombak. Mendengar adalah menyelam. Orang yang cerdas tak berlama-lama di permukaan. Ia turut ke dasar untuk menemukan harta karun yang tidak terlihat dari atas kapal. Setiap kata yang ia tangkap menjadi koin. Setiap jeda menjadi petunjuk. Setiap nada menjadi peta. Ketika yang lain sibuk menunjukkan kapalnya, ia sudah kembali membawa kotak penuh permata yang baru saja diambil dari kedalaman kesunyian. 1. Tahan godaan untuk merespons dalam 5 detik pertama. Otak kita terprogram merespons lebih cepat daripada kita berpikir, sehingga seringkali kita menjawab sebelum pertanyaan selesai. Latih diri untuk menghitung sampai 3 dalam hati setelah lawan bicara berhenti. Disitulah ruang muncul, di mana makna sebenarnya mengendap. Dalam jeda pendek itu, kamu bukan hanya menangkap kata-kata, tapi juga menangkap getaran emosi yang terselip di ujung napas. Memungkinkanmu memilih jawaban yang tepat sasaran, bukan sekadar refleks. 2. Gunakan teknik cermin mikro. Ulang satu frasa kunci dengan nada naik. Saat lawan bicara mengatakan, "Saya merasa tidak dihargai," cukup balas dengan "tidak dihargai" tanpa menambahkan opini. Frasa pendek yang diulang itu menjadi cermin verbal. Orang akan melihat dirinya sendiri dan secara otomatis melanjutkan dengan penjelasan lebih dalam. Teknik ini membuatmu tetap berperan sebagai pendengar, aktif, tanpa mencuri panggung, sekaligus membuktikan bahwa kamu tidak sekadar mendengar, tapi juga meresapi. 3. Catat kata-kata yang diulang 3 kali atau lebih. Ketika seseorang menyebut deadline 3 kali dalam satu alinea, itu bukan kebetulan. Itu adalah isyarat bahwa titik stresnya berada di situ. Catat kata itu di buku kecil atau di ponsel. Lalu kembali padanya saat kesempatan tanya datang. Apa yang paling menantang dari deadline kali ini? Ia akan merasa dipahami secara ajaib, padahal kamu hanya menyimpan petunjuk yang ia sendiri berikan. 4. Matikan notifikasi, tapi nyalakan sensor gerak tubuh. Handphone yang dibalik di meja tetap